Apresiasi ini hadir melalui Dinas Sosial untuk menangani pemerlu atensi sosial. Dinsos hadir. GCT, Gesit Cepat Tanggap. Semoga bermanfaat untuk kesinambungan kesejahteraan sosial ke depan. Terima kasih Bapak. Saya dan kami mungkin berharap ya agar perhatian pemerintah selalu memprioritaskan membantu kaum-kaum kami yang disabilitas. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam namo budaya, salam kebajikan. Salam Dinsos hadir. GCT, Gesit Cepat Tanggap. Buleleng era baru, Buleleng paten. Halo Sobat Dinsos hadir yang ada di rumah, bertemu kembali dengan saya Dian Widya dalam acara Podcastos, podcast bersama Dinsos, yang dimana podcast kali ini mengusung tema Disabilitas Membuka Dunia. Nah, dalam beberapa waktu ke depan saya akan berbincang-bincang kepada narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Kadek Widiase sebagai seniman karawitan Buleleng. Selamat pagi Bapak. Pagi Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Ya, lumayan sehat. Ya, astengkara, semoga sehat selalu Bapak nggih. Baik Bapak, sebelum kita berbincang-bincang Pak, bisa diperkenalkan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama Tiang Kadek Widiasa yang asal dari Banyuning, tapi sekarang di Sambangan tinggal. Terus istri ada 1, anak ada 4. Ya, itu saja. Oh iya, baik Pak. Baik Bapak, bisa diceritakan sedikit Bapak bagaimana awal mula Bapak bisa berkecimpung dalam seni budaya di Bali Pak? Iya, baik, terima kasih Bu. Jadi berawal dari tahun 2000 kayaknya, kalau tidak salah. Saya umur sudah 20 tahun. Baru-baru saya mulai belajar menekuni seni budaya itu di salah satu sanggar di Banyuning, Dwi Mekar itu. Setelah itu saya belajar dimotivasi oleh sang maestro almarhum Pak Nyamadurpe waktu itu. Dia merupakan seniman besar itu. Terus kemudian ada pelatih lagi dari Nagesepe bernama almarhum juga sekarang, Pak Putu Sumardike namanya. Nah, maka dari itu, dari sang maestro-maestro itu, saya ingin belajar dan mengajarkan seni budaya. Dari situlah Tiang belajar seni budaya itu, dan yang belajar dengan tekun walaupun apa yang terjadi dengan keterbatasan saya harus bisa itu. Ya, baik. Berarti itu karena semangat Bapak ya, harus tetap berkecimpung ya. Nah, untuk apa yang memotivasi Bapak bisa terus berkarya menghadapi tantangan sebagai difabel, Pak? Ya, jadi motivasi saya itu yaitu tadi karena pengajar-pengajarnya dan sang maestro tadi itu, saya langsung ada motivasi untuk belajar. Dan pada dasarnya fisik itu tidak mempengaruhi niat seseorang ya untuk belajar, untuk berbuat, untuk membuat karya itu. Jadi itu yang menjadi motivasi saya itu. Berarti motivasi Bapak itu dari faktor eksternal juga ya, Pak ya? Oh ya. Jadi di samping itu niat belajar yang menjadi motivasi saya, jadi harus belajar dengan giat untuk bisa
membuat karya-karya tersebut. Baik. Lalu Pak, selanjutnya prestasi apa saja yang pernah Bapak raih, Pak? Kalau prestasi itu mungkin dengan acara-acara pentas di PKB ya. Ya, Pesta Kesenian Bali. Itu prestasi yang sangat luar biasa. Beberapa kali, mungkin 6 sampai 7 berapa saya lupa juga. Itu saya ikut melaksanakan PKB, entah itu gong kebiar, ada gong gambang, ada pernah di mana di Banjar itu di Goblek itu saya ikut gong Semar Pegulingan gitu. Ada juga saya melatih di berbagai desa, sekolah-sekolah, dan mungkin banyak sekali desa. Yang terakhir mungkin prestasinya pentas-pentas di luar negeri itulah. Ada beberapa kali, mungkin 3 kali ya ke luar negeri, 4 kali apa 3 kali, 4 kali kayaknya. Ada di Jepang. Di Jepang itu bersama Yayasan Dana Punya namanya. Itu murni tidak dibayar itu, cuman pertukaran budaya. Saya mengajak anak-anak panti asuhan ke sana untuk mengenal budaya mereka, dan mereka juga kita kenalkan budaya kita. Terus yang kedua di mana tuh, di Korea ya, Korea di Jeju bersama pemerintah Kabupaten Buleleng. Pernah juga bersama di Mekar ke Jerman, keliling 7 kota di sana. Di Jerman itu bersama penabuh dan penari Dwi Mekar itu. Berarti Bapak pengalaman dan prestasi yang Bapak sudah raih itu sangat banyak, Pak ya, bukan ya. Berarti sangat luar biasa ya Pak ya pengalamannya, Pak ya, bukan hanya di Bali saja Bapak pentasnya, tapi bahkan sampai ke luar negeri Bapak ya. Nah, dalam mengatasi hambatan dan tantangan di bidang seni nih Pak, apa saja yang dihadapi dalam berkarya sebagai difabel Pak? Kalau tantangan kemungkinan kan ada tantangan fisik ya, fisik mungkin karena satu jarak menggambarnya itu jauh, mungkin ada ya karena keterbatasan fisik saya, tapi tidak menyurutkan untuk saya tetap mengikuti sampai selesai itu. Berarti yang memacu adalah semangat Bapak karena demennya jaga kesenian Pak nge. Baik Pak, selanjutnya bagaimana peran seni budaya dalam kehidupan Bapak? Jadi peran saya selain jadi pelaku, pelestari, apalagi itu namanya itu, yang penting seni budaya itu aja. Dan seni budaya ini, karya-karya saya bisa untuk menghidupi saya, menghidupi anak-anak, menghidupi keluarga, walaupun sedikit itu. Dengan keterbatasan saya lakoni itu dengan baik. Berarti dari seni budaya ini, dari Bapak mungkin melatih dan ikut berkecimpung dalam pesta kesenian Bali, Bapak mendapatkan rezeki dari sana Pak nggih? Iya. Di samping rezeki ada teman banyak, ada saudara-saudara banyak itu. Iya. Selanjutnya bagaimana Bapak dalam bermasyarakat yang dipandang sebagai difabel, dalam konteks seni budaya ini, apakah ada pengaruh dari masyarakat Pak? Untuk saat ini sih dalam kesenian yang saya geluti itu baik-baik saja, tidak ada kendala sih sebenarnya. Jadi orang-orang yang belajar sama saya itu tidak mengenal dia apakah dia difabel, apakah ini. Kita belajar, yang penting kan ilmunya. Jadi kalau ilmunya itu bisa ditangkap, gurunya seperti saya bisa menyalurkan dia sampai bisa, ya dia kayaknya nggak ada pengaruh masalah difabel itu.
Baik, menurut Bapak, apakah karya Bapak ini dapat menginspirasi masyarakat di luar sana, Pak? Ya, sudah pastinya, karena mungkin karya-karya Tiang sebagian anak-anak muda dan anak-anak kecil itu menikmatinya, karena kemungkinan dan kita harus membuat karya sesuai dengan zamannya, biar biar mereka tidak terlihat, kesannya tidak terlihat jadul gitu. Jadi kalau kekinian itu mungkin mereka bisa berkarya, terus bisa berlatih dengan karya-karya kekinian dari saya, mungkin begitu. Ya, baik Pak. Lalu apa ada tantangan terbesar Bapak dalam menghadapi seni budaya sebagai difabel, dan apa yang ingin Bapak capai dalam karir Bapak ke depannya, Pak? Tantangannya, ya. Alat mungkin ya. Yap. Jadi dengan keterbatasan saya, mungkin dengan keuangan juga kan gitu, dan alat-alat gamelan itu mahal, mungkin itu yang menjadi persoalan saya itu untuk membuat karya. Mungkin untuk membuat karya itu kan harus ada gamelannya, gitu. Nggak bisa dari pikiran saja kan begitu, apalagi dari voice rekaman dari mulut gitu. Jadi itu mungkin, tapi dengan itu saya selama ini mencari membuat karya itu melihat teman-teman yang punya itu, mungkin ke sana dulu itu, ada sanggar-sanggar yang punya itu, saya pinjam di sana atau latihan di sana dulu sebentar untuk mengingatkan garapan-garapan saya, mungkin karya saya itu, sebelum saya transfer ke anak-anak didik itu. Mungkin itu. Adakah pesan atau motivasi yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat di luar sana dalam melestarikan seni budaya Bali, terutama penyandang disabilitas, Pak? Ya, mungkin yang pertama pesan untuk teman-teman yang disabilitas ya. Jadi jangan berkecil hati, selalu tetap semangat, selalu tetap berkarya. Jadi kita walaupun disabilitas, karya itu akan selalu ada dan akan selalu dijunjung tinggi oleh semua orang. Jadi untuk masyarakat, kemungkinan disabilitas itu bukan orang, kita sama loh gitu. Maksudnya disabilitas itu mungkin dia punya kelebihan yang melebihi orang yang tidak disabilitas itu. Jadi ayo kita bergabung bersama-sama untuk mengajarkan seni budaya Bali itu ya. Kemudian untuk pemerintah, saya berharap teruslah, jangan bosan-bosan untuk memperhatikan orang disabilitas itu. Baik, terakhir Pak, apakah ada harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah Kabupaten Buleleng terkait seni budaya di Buleleng, Pak? Ya, saya dan kami mungkin berharap ya, agar perhatian pemerintah selalu memprioritaskan membantu kaum-kaum kami yang disabilitas. Itu walaupun fisik kami terbatas, berkenan pula pemerintah selalu memperhatikan saudara-saudara kami yang disabilitas, yang senasib dan seperjuangan, kira-kira itu ya, agar lebih semangat. Perlu juga mendapatkan program-program kesejahteraan sosial yang sangat dirasakan, kemungkinan langsung dapat manfaatnya dari kami. Begitu saja.
Baik, sekian bincang-bincang kami bersama Bapak Kadek Widiase. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga kepada Sobat Dinsos Hadir yang ada di rumah telah menemani kami. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Salam Dinsos Hadir. GCT, Gesit Cepat Tanggap. Buleleng era baru, Buleleng Paten. Om Santi, 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 Om.